Bai Hua Fofa adalah dharma yang mendalam dan diuraikan oleh Master Ru. Menggunakan bahasa sehari-hari, menggunakan filosofi kehidupan, dan menggunakan contoh sederhana di kehidupan sehari-hari untuk menjelaskannya. Di dalam Bai Hua Fofa, kita bisa memahami teori dharma yang mendalam dan memunculkan kembali sifat kebudayaan kita semua untuk mengubah nasib kita. Silakan menonton Bai Hua Fofa Master Ru. 百话佛法光播讲座episode 12 Hati Kebudayaan Sumpah Kebudayaan. Setiap orang harus memiliki pikiran yang agung dan tenang. Jangan menjalankan kehidupan dengan perasaan yang kosong, standarisasi dan mekanisasi. Itu karena semua orang adalah bagian dari masyarakat. Kita hidup mengkhawatirkan semua makhluk. Kita hidup demi semua makhluk. Kita hidup untuk memikirkan kepentingan orang lain. Hal yang menurut kita benar itu adalah sesuatu yang cocok dengan nilai-nilai norma kita, atau dengan kata lain, hal itu menguntungkan kita. Sesuatu yang benar dan salah yang ada di dunia ini sebenarnya hanyalah sebuah pertimbangan yang mengutamakan kepentingan dan keuntungan Anda. Anda sedang membohongi diri Anda sendiri. Itu sama sekali tidak berarti. Banyak orang yang memiliki hidup yang tidak berarti. Anda hanya mengerjakan sesuatu yang menguntungkan Anda. Anda akan menyalahkan orang lain ketika bertemu dengan sesuatu yang merugikan Anda. Anda hidup dalam pembohongan akan sikap Anda sendiri. Shifu berharap kalian tidak memilih keegoisan kalian sendiri. Jangan berharap kedermawaan dari orang lain untuk memenuhi keegoisan diri sendiri. Ketika Anda merasa diri Anda sangat benar dan adil, itu adalah sebuah kesombongan. Sebenarnya sesuatu yang diakui semua orang dan keadilan adalah satu posisi. Ketika Anda sudah memiliki posisi di dalam pikiran Anda, maka pikiran Anda pasti sudah memiliki pikiran yang tertanamkan. Itu karena hati Anda sudah mulai ada perasaan ketidakadilan. Jika Anda sudah tidak adil, maka dari mana lagi adanya keadilan itu? Banyak orang yang merasa kekurangan, diperlakukan tidak adil, membenci orang lain untuk seumur hidupnya. Semua itu terjadi karena mereka menganggap diri sendiri selalu benar. Manusia selalu mementingkan pertimbangannya sendiri untuk menilai keadilan yang masyarakat berikan kepadanya. Praktisi Buddhis harus memahami bahwa manusia bisa kehilangan segalanya kapan saja. Akan tetapi, manusia selalu terlekat pada sesuatu yang kita miliki, termasuk raga kita. Padahal semua orang tidak menyadari bahwa segala hal dapat menghilang kapan saja. Jadi, Master berharap kalian bisa melepaskan segala permasalahan yang ada di alam manusia ini. Itu artinya, jangan terlalu menempatkan pikiranmu pada sesuatu yang Anda peduli, sayangi, atau bisa saja sesuatu dari orang lain yang sangat berarti maupun tidak berarti untuk Anda. Ketika Anda fokus pada orang lain, maka Anda akan menerima penderitaan yang luar biasa. Begitu juga perlakuan praktisi Buddhis terhadap anak-anaknya. Semakin Anda tidak memerhatikannya, maka akan semakin mungkin Anda menyayanginya. Semakin Anda memerhatikannya dan menyayanginya, itu semua hanya memenuhi nafsu perasaan Anda saja. Itu karena ketika sebab jodoh berubah, maka semua akan ikut berubah. Praktisi Buddhis selalu mengira kelekatannya bisa mempertahankan semua hal. Inilah yang membuat mereka delusi. Anda menggunakan kekuatan raga dan jasmanimu, termasuk cinta dan benci, untuk mengikat orang lain. Pada akhirnya orang lain malah akan menjauhimu. Manusia terlalu mengkhawatirkan diri sendiri, sehingga mereka seringkali melukai diri mereka sendiri. Dikarenakan kesesatan pikiran manusia membuat mereka kehilangan arah. Manusia tidak perlu takut akan kelekatan, tapi yang ditakutkan adalah ketidaktahuan akan kelekatan dan kesalahan diri sendiri. Pertama-tama,
kita harus memahami sifat kebudayaan kita. Sifat kebudayaan kita tidak hanya terletak di ucapan pembacaan parita meditasi kita. Anda harus mengonsentrasikan pikiranmu sampai Anda memahami sifat kekosongan. Betapa banyaknya barang yang ketinggalan ketika kita pindah rumah. Kita sudah beberapa kali pindah rumah, kita sudah banyak meninggalkan sesuatu. Ketika roh kita sudah berpindah alias parinibbana, berapa banyak yang kita bisa bawa pergi? Kita harus merasakan sifat kebudayaan. Dengan demikian, Anda baru bisa memahaminya. Anda harus mengetahui dan merasakan welas asih Pusa terhadap kita. Pusa memberitahu kita tentang kebenaran yang sesungguhnya. Kita harus memiliki welas asih untuk terlepas dari penderitaan dan mendapatkan kebahagiaan sejati. Dengan demikian, Anda baru bisa memahami sifat kekosongan. Jika seseorang tidak terlepas dari penderitaan dan tidak memiliki welas asih, maka orang tersebut tidak akan pernah memahami apa itu sifat kekosongan. Karena kita datang dan pergi ke duniawi ini tanpa membawa apapun, hanya sifat kebudayaan yang bisa menenangkan hati Anda. Hanya ketika Anda sudah tersadarkan, Anda baru memahami apa itu kekosongan. Ketika seseorang sudah tiba akan ajalnya, dia baru menyadari apa tujuannya terlahir di dunia ini. Apa saja yang telah saya lakukan? Kebaikan apa yang pernah saya lakukan? Kesalahan apa yang pernah saya lakukan? Itu semua bagaikan mimpi. Pikiran kita harus benar-benar menyadarkan sifat kebudayaan kita. Anda harus bisa menganggap semua orang adalah Buddha. Ketika pikiran Anda indah, maka siapapun yang Anda lihat akan indah juga. Ketika pikiran Anda busuk, maka siapapun yang Anda lihat akan busuk juga. Anda harus senantiasa menempatkan Buddha di dalam hatimu agar tidak terpisahkan. Itu artinya Anda telah menempatkan Buddha ke dalam hatimu. Praktisi Budi sejati harus senantiasa memperkaya kekuatan hati diri sendiri. Kita harus mempertahankan kegigihan yang benar. Apa itu kegigihan yang benar? Seseorang yang setiap hari membaca parita, belajar dharma, belajar melepaskan, bersabar, dan gigih, itu semua akan menambahkan 5 kekuatanmu. Apa saja 5 kekuatan itu? Yang pertama, kekuatan akan keyakinan. Yang kedua, kekuatan akan tekad. Yang ketiga, kekuatan akan kegigihan. Yang keempat, kekuatan akan ketenangan. Yang kelima, kekuatan akan kebijaksanaan. Seseorang yang bisa memecahkan masalah, maka dia akan memiliki kekuatan akan kebijaksanaan. Seseorang tidak mengharapkan apapun dari suatu hal, maka dia akan memiliki kekuatan akan ketenangan. Orang lain malas dan takut untuk melakukannya, tapi Anda berjuang keras untuk melakukannya. Itu adalah kekuatan akan kegigihan. Jika seseorang tidak memikirkan apapun, maka dia memiliki kekuatan akan tekad. Memiliki keyakinan bahwa Pusa pasti bisa memecahkan segala permasalahan kita, maka Anda akan memiliki kekuatan akan keyakinan. Jika Anda memperkaya dan menambahkan kegigihanmu, maka itu akan menjadi sebuah kekuatan. Itu karena Anda belajar dharma, membaca parita, dan mengalami kemajuan setiap hari. Jadi, kekuatan Anda tidak akan ada batasnya. Shufu berharap kalian bisa memperluas hati kebudayaan dan sumpah kebudayaan. Yuan di sini artinya kekuatan sumpah. Kekuatan sumpah Anda harus bersatu dengan bodhisattva. Anda harus menjalankan jalan kebudayaan. Segala hal yang Anda perbuat harus serupa dengan yang tercerahkan. Anda harus memohon mencapai kebudayaan dan menyelamatkan semua makhluk. Anda harus menerapkan hati kebudayaan. Anda harus belajar untuk berdana. Jika hari ini Anda berdana dan membahas pahalamu, maka Anda telah memasuki keduniawian. Jika hari ini Anda berdana, membantu orang lain dan melupakan dirimu sendiri, maka Anda telah memupuk pahala untuk keluar dari keduniawian. Jangan selalu memikirkan pahala yang telah Anda pupuk. Anda harus belajar untuk melepaskannya. Banyak orang yang telah melupakan kebaikan yang telah mereka perbuat. Tangan kiri melakukan kebajikan, tangan kanan melupakannya.
Berdana yang masih belum terbebaskan itu adalah kebaikan. Semua orang harus terbebaskan dari hal tersebut. Jika tujuan Anda melakukan sesuatu adalah untuk diketahui oleh orang lain, berdana yang dilakukan olehnya bukanlah pahala, tapi hanya sebatas kebahagiaan duniawi. Jika Anda ingin kebaikan itu menjadi pahala, maka Anda harus modal pembebasan. Itu adalah tersadarkan dan tercerahkan. Kita harus belajar dharma, berbuat kebajikan, menjadi orang baik. Pikiran kacau kita jangan sampai muncul atau yang biasa kita sebut sebagai manusia biasa. Sifat sejati yang dibahas dalam agama Buddha adalah sifat kekosongan. Dalam Singlifalmen, Shifu sering menyampaikan pada kalian tentang meditasi. Meditasi adalah sebuah kesadaran. Sifat kekosongan ini adalah pandangan yang luas dan luwes untuk menghadapi setiap persoalan. Dengan demikian, sifat kebudayaan Anda akan paham bahwa itu tidak ada permulaan dan akhir. Orang yang memiliki kekelekatan akan selalu salah paham pada orang lain. Orang semacam ini disebut sebagai manusia biasa. Itu karena sifat kebudayaan tidak ada permulaan dan akhir, tidak ada penambahan dan pengurangan, tidak ada kelahiran dan pemusnahan. Dengan demikian, ia akan menyinari pancaskanda atau 5 kelompok pembentuk kehidupan dan sifat kebudayaanmu. Maksud dari perkataan ini adalah pikiran baik yang Anda munculkan akan musnah juga. Setelah musnah, pikiran baik ini sama seperti tidak pernah dipikirkan. Pikiran jahat yang Anda munculkan juga akan berlalu dan dilupakan oleh Anda. Setelah itu berlalu, maka pikiran jahat tersebut sama seperti tidak pernah dipikirkan. Orang yang memiliki kebijaksanaan akan mengetahui bahwa pikiran itu adalah sebuah kekosongan. Mereka juga akan tahu bahwa akhir dari sifat kebudayaan adalah kekosongan. Dengan demikian, Anda akan bisa mengendalikan bentuk, perasaan, pemikiran, tindakan, kesadaran Anda. Anda akan menganggap itu hanyalah sebuah ilusi kemunculan. Itu bukanlah raga yang sebenarnya, tapi itu adalah ilusi kemunculan. Master akan menjelaskannya nanti. Contohnya adalah bentuk, perasaan, pemikiran, tindakan, kesadaran. Apakah Anda masih memikirkan sesuatu yang pernah Anda pikirkan sebelumnya? Sudah tidak ada kan? Bukankah penderitaan yang sudah berlalu itu tidak akan sesakit pada waktu itu? Kejadian yang bahagia pada saat Anda masih kecil, pesta pernikahan, pesta ulang tahun, Anda merasa bahagia ketika semua orang menghargaimu dan acaramu bisa berlangsung dengan sempurna. Bukankah semua itu seperti ilusi jika dipikirkan kembali? Itu adalah perasaan atau kesadaran yang Anda terima dan bayangkan. Itu semua adalah kekosongan. Master berharap kalian jangan mengingat kenangan masa lalu lagi. Dengan demikian, Anda baru bisa melihat sifat kebudayaan dan sifat sejatimu. Bahkan, Anda harus tahu bahwa raga ini bukan milikmu. Apakah Anda bisa mengendalikan ragamu? Anda tidak bisa mengendalikannya. Apakah Anda bisa mempertahankan kesehatanmu? Itu karena ilusi kemunculan yang dimana hidup dan ragamu adalah sebuah ilusi. Tidak ada hasil akhir. Apa artinya tidak adanya hasil akhir? Itu artinya dia tidak ada batasnya. Kita bisa membina roh kita hingga sampai ke atas langit, tapi raga kita tidak bisa dibina sampai ke atas langit. Ketika Anda sudah mati, ragamu juga tiada. Orang tersebut sudah tiada. Sesuatu yang berilusi memiliki kelahiran dan kemusnahan. Setelah dilahirkan, maka dia akan musnah pada akhirnya. Dia tidak akan ada hasil akhir dan batasnya. Sebenarnya kekosongan adalah sebuah altar. Altar tersebut adalah cahaya Anda. Jika Anda tahu bahwa dunia ini kosong, maka cahayamu akan menyinari kehidupanmu. Itu artinya orang tersebut akan membantu menjaga dan memahami orang tanpa tujuan apapun. Pemahaman, bantuan, dan sifat luhurnya sama seperti altar yang selalu ada eksistensinya. Ada orang yang meski sudah meninggal, tapi banyak orang yang masih merindukannya. Ada orang yang sudah meninggal, tapi banyak orang yang meninggalkannya.
Ada orang yang sudah meninggal tapi hanya dirindukan sekitar 1 minggu, 1 bulan, atau beberapa hari saja. Kalian ingin menjadi orang semacam apa? Shifu beritahu kalian, Buddha dan Bodhisattva selalu mengawasi dan melindungi kita dari atas langit. Jika kita sudah bertemu dengan sifat sejati kita, maka kita akan bisa melihat Bodhisattva. Kita tahu bahwa Bodhisattva sedang membantu dan mengawasi kita. Dengan demikian, kita akan segera mendapatkan kegembiraan dan kesadaran. Jika Anda tidak merasakan kehadiran Bodhisattva di dalam hati Anda dan altar Anda, maka Anda tidak memiliki berkah kebahagiaan untuk menikmati cahaya yang Bodhisattva berikan. Itulah mengapa ada orang yang berkata bahwa dia tidak pernah bertemu dengan Bodhisattva, padahal Bodhisattva sudah lama ada di hati Anda. Hati nurani dan welas asimu adalah sifat kebudaan Anda. Ketika seseorang tidak memiliki hati Bodhisattva dan hati nurani dan dia selalu menganggap dirinya selalu benar, maka dia akan mengalami kehilangan yang lebih banyak. Terima kasih telah menyaksikan pencerahan Pai Hua Fo Fa Master Lu Chun Hong. Bergembira dalam Dharma bersama dan menyelamatkan makhluk yang berjodoh.